Bapak Ibu, ada beberapa amal yang amal ini sering disangka tidak ikhlas, padahal ikhlas, padahal syariat Islam membolehkan. Nah, orang-orang banyak menyangka, oh amal begini ini kalau kamu melakukan begini kamu enggak ikhlas, padahal enggak, padahal boleh. Agama Islam membolehkan dan orang yang melakukannya masih tergolong sebagai orang-orang yang ikhlas. Apa itu? Pertama, beramal dengan niat mencari surga dan takut neraka. Ini banyak orang menyangka kalau kita beribadah, kok ibadahnya karena mencari surga, oh ndak ikhlas. Jadi mereka menganggap bahwasanya kalau ibadah itu pokoknya ibadah karena mematuhi perintah Allah, ndak peduli mau masuk surga atau mau masuk neraka, ndak peduli. Yang penting saya beribadah karena Allah. Itu nggak benar. Jadi bahwa seseorang beribadah dengan niat agar dimasukkan ke dalam surga itu boleh. Bukan hanya boleh, itu harus. Seseorang beribadah karena khawatir masuk neraka, itu boleh. Bukan hanya boleh, harus. Maka seseorang ketika beribadah kepada Allah, kalau kemudian kita merujuk sebagaimana ditulis dalam kitab Tauhid, ada 3 perkara yang harus ada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1, kita beribadah kepada Allah karena memang kita mencintai Allah. Kenapa sholat? Ya karena memang saya mencintai Allah, dan bukti saya cinta kepada Allah adalah saya sholat. 1, harus ada rasa cinta. Yang kedua, harus ada rasa mengharap sesuatu kepada Allah. Kenapa sholat? Ya agar saya masuk surga, harus. Yang ketiga, harus ada rasa takut. Kenapa kamu sholat? Ya supaya saya tidak masuk neraka. Maka beribadah kepada Allah karena mengharapkan surga dan karena takut masuk neraka, itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan beribadah dengan harapan kosong. Ikhlas itu adalah beribadah dengan satu pengharapan, hanya saja mengharapnya hanya kepada Allah. Dinamakan tidak ikhlas itu kalau beribadah tetapi mengharap kepada selain Allah, itu namanya tidak ikhlas. Selama pengharapan itu masih ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tetap dikatakan sebagai orang yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mengawali perjumpaan pada pagi hari ini dengan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan melafalkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sebagaimana yang bisa kita rasakan pada pagi hari ini. Kita tetap istiqomah menghadiri kajian Ahad pagi pada hari ini. Semoga bisa menjadi ibadah kita semua dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sebagai uswah, yang menjadi contoh, menjadi panutan. Semoga yang hadir pada pagi hari ini bisa diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini yang akan menyampaikan tausiah adalah Ustadz Jafar Shodiq LC. Adapun acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kajian, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah ahad pagi, perkenankanlah kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Sedaya lepat nyuwun pangapunten. Minal aidin wal faidin, masih ditambah lagi mohon maaf lahir dan batin. Tentunya kita memaafkan dan dimaafkan. Bapak Ibu rahimakumullah, hari raya atau lebaran itu sudah 10 hari yang lalu, ya. Tetapi kebahagiaan, kegembiraan masih diulur sampai dengan hari ini. Kita masih harus memperpanjang kebahagiaan sampai hari ini. Padahal hari raya itu sudah 10 tahun yang lalu. Sudah 10 hari yang lalu. Oleh karena itu pada momen yang baik ini, momen yang indah ini, kita nanti akan mengadakan sarapan bersama atau mengadakan makan soto ar-rahmah bersama nanti setelah setelah selesai kajian. Bapak Ibu semuanya dimohon mencicipi soto ar-rahmah yang nanti diawali dengan ramah tamah dan jabat tangan bersama, diawali dari sesepuh bin sepuh dan diikuti dengan yang muda dan yang lebih muda. Nanti sambil mencicipi soto ar-rahmah, nanti kita bisa saling ramah tamah. Akan tetapi nanti saya masih ingat ibu-ibu dan Pak semua, kalau nggak salah waktu yang lalu Ustadz pernah memberikan tausiah kepada kami bahwa meminta maaf itu tidak harus tahun sekali. Itu masih ingat sekali. Beliau mengatakan meminta maaf itu 3 hari sudah harus meminta maaf. Ya, ini Ustadz maaf, ini yang dilakukan sekarang ini adalah sekedar tradisi, ya, setahun sekali. Tapi karena kemarin dulu kami pernah mendengar Ustadz beliau mengatakan bahwa meminta maaf itu maksimal 3 hari. Nah, sebelum 3 hari atau maksimal 3 hari harus sudah memaafkan. Oleh karena ini acara tahunan kita ini bahwa minta maaf setahun sekali ini kita memanfaatkan momen yang sangat baik. Artinya di saat lebaran semua orang bahagia, semua orang gembira. Oleh karena itu saat gembira biasanya orang akan mudah memberi. Entah itu memberi maaf ataukah itu memberi yang lain. Itu akan mudah. Oleh karena itu kita berpendapat bahwa momen ini sangatlah penting, ya. Walaupun Ustadz mengatakan meminta maaf tidak boleh setahun sekali, 3 hari maksimal sudah harus meminta maaf. Gitu ya Ustadz.
Itu. Terima kasih. Mohon maaf ini supaya sambil menunggu jamaah datang supaya lebih banyak. Ini monggo nanti kita yang pertama kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua kajian kepada beliau Ustadz Jafar Shadiq SC, waktu dan tempat kami haturkan semungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk thalabul ilmi setelah libur beberapa waktu. Semoga apa yang kita niatkan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang setia menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Selanjutnya kami mohon maaf karena suara agak serak. Niki ngapunten mergo kekatan gorengan nopo. Kemudian yang selanjutnya kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum sholihal amal. Semoga Ramadan kemarin benar-benar mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda kebaikan Ramadan yang sudah kita laksanakan adalah di selepas Ramadan ini kita bisa lebih baik daripada sebelum Ramadan ya. Setelah Ramadan ini kita bisa lebih baik dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Kalau kita ingin berharap semoga selepas Ramadan ini lebih baik daripada bulan Ramadan, kayaknya susah Setelah Ramadan kok lebih baik dari bulan Ramadan, sepertinya susah. Karena Ramadan itu qiyamul lailnya setiap malam, Ramadan itu qiraatul Qur'annya banyak sekali, sedekahnya banyak. Kalau setelah Ramadan kok bisa lebih baik daripada Ramadan, wah itu top. Tetapi paling tidak setelah Ramadan ini kita bisa lebih baik dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita mulai kembali kajian Ahad pagi. Dan pagi hari ini kita angkat tema tentang ikhlas dibandingkan dengan tidak ikhlas ya. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama bahwa ada beberapa perkara yang disangka oleh sebagian orang merusak keikhlasan, akan tetapi ternyata tidak merusak keikhlasan. Jadi kita akan sampaikan beberapa hal, kita akan luruskan beberapa persepsi orang tentang ikhlas ya. Ada sebagian orang yang menganggap amal ini tidak ikhlas, padahal ikhlas. Oh sampeyan iki aja ngono kowe, nek kowe ngono jenengane ora ikhlas. Nah, padahal ikhlas. Maka kita akan sampaikan beberapa hal, kita akan luruskan persepsi orang tentang ikhlas. Jangan sampai kita menganggap orang lain tidak ikhlas, padahal sebenarnya ikhlas. Malah ada orang yang memaksa agar orang lain ikhlas, padahal sebenarnya sudah ikhlas.
ngubengke niku kotak niku infak. Masukkan. Sampean ikhlas apa ora? Malah ditanya ikhlas atau tidak. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa amal yang amal ini sering disangka tidak ikhlas. Padahal ikhlas. Padahal syariat Islam membolehkan. Nah, orang-orang banyak menyangka, oh amal begini ini kalau kamu melakukan begini, kamu enggak ikhlas. Padahal enggak, padahal boleh. Agama Islam membolehkan dan orang yang melakukannya masih tergolong sebagai orang-orang yang ikhlas. Apa itu? Pertama, beramal dengan niat mencari surga dan takut neraka. Ini banyak orang menyangka kalau kita beribadah, kok ibadahnya karena mencari surga, oh enggak ikhlas. Jadi mereka menganggap bahwasanya kalau ibadah itu pokoknya ibadah karena mematuhi perintah Allah. Tidak peduli mau masuk surga atau mau masuk neraka, tidak peduli. Yang penting saya beribadah karena Allah. Itu tidak benar. Jadi bahwa seseorang beribadah dengan niat agar dimasukkan ke dalam surga itu boleh. Bukan hanya boleh, itu harus. Seseorang beribadah karena khawatir masuk neraka itu boleh. Bukan hanya boleh, harus. Maka seseorang ketika beribadah kepada Allah, kalau kemudian kita merujuk sebagaimana ditulis dalam kitab Tauhid, ada 3 perkara yang harus ada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1, kita beribadah kepada Allah karena memang kita mencintai Allah. Kenapa sholat? Ya karena memang saya mencintai Allah, dan bukti saya cinta kepada Allah adalah saya sholat. 1, harus ada rasa cinta. Yang kedua, harus ada rasa mengharap sesuatu kepada Allah. Kenapa sholat? Ya agar saya masuk surga, harus. Yang ketiga, harus ada rasa takut. Kenapa kamu sholat? Ya supaya saya tidak masuk neraka. Maka beribadah kepada Allah karena mengharapkan surga dan karena takut masuk neraka, itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan beribadah dengan harapan kosong. Ikhlas itu adalah beribadah dengan satu pengharapan, hanya saja mengharapnya hanya kepada Allah. Dinamakan tidak ikhlas itu kalau beribadah tetapi mengharap kepada selain Allah, itu namanya tidak ikhlas. Selama pengharapan itu masih ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tetap dikatakan sebagai orang yang ikhlas. Misalnya ada perkataan dari seseorang yang ditulis di dalam Ihya Ulumuddin begini, ma abatuhu khaufan min narihi wala hubban fi jannatihi, aku tidaklah menyembahnya karena takut neraka dan tidak pula karena mengharap surganya. Fa aku naka ajirisu, sehingga aku seperti pekerja yang buruk. Jadi ada orang menganggap bahwa kalau beribadah kok mengharap surga, beribadah karena takut neraka, itu seperti pekerja yang buruk. Jadi seperti orang bekerja, jadi dikatakan begitu. Kita bekerja teng peken, teng kantor, teng saben, teng pundi mawon, niku tujuannya napa? Supaya dapat imbalan, gitu kan? Nah, orang yang beribadah kepada Allah karena mengharap surga dikatakan seperti pekerja yang buruk. Padahal ini tidak benar, karena memang Allah mengajarkan agar kita meminta surga. Bahkan ada orang yang mengatakan begini, kalau beribadah kepada Allah kok masih mengharapkan surga, itu ibadahnya anak kecil. Itu ibadahnya orang yang pikirannya transaksional. Itu seolah-olah kalimatnya bagus tapi nggak benar.
Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabillah. Apakah mau aku tunjukkan kepadamu tentang transaksi, ya, tentang jual beli yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Jadi Allah memang menganggap ini sebagai sebuah transaksi, sebagai sebuah jual beli tijarah. Tijarah ini kan bahasa Indonesia ini apa? Jual beli. Nah, ada orang yang menganggap bahwa beribadah karena mengharap surga berarti dia tidak ikhlas. Beribadah karena takut masuk neraka berarti tidak ikhlas. Terus yang ikhlas itu bagaimana? Beribadah semata-mata karena mematuhi perintah Allah. Itu enggak tepat. Bahkan ada sebagian orang mengatakan, yang kemudian mereka menisbatkan perkataan ini kepada seorang ulama sufi perempuan bernama Robiah Al-Adawiyah. Katanya bahwa Robiah Al-Adawiyah itu pernah mengatakan begini, ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena mengharap surga, ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena mengharap surga, jangan engkau masukkan aku ke dalam surga. Ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena takut neraka, masukkan saja aku ke dalam neraka. Ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena aku mencintaimu, maka cintamulah yang aku harapkan. Ini kelak kayan-kayane maduk toh niku. Sepertinya ibadahnya ikhlas luar biasa, padahal itu menyelisihi akidah. Kenapa? Karena beribadah itu harus dengan 3 pilar. 1, mencintai Allah. 2, mengharap kepada Allah. 3, takut dari azabnya Allah. Ini nanti Bapak Ibu bisa cek kembali dalam kitab-kitab akidah. Nah, kita lihat beberapa dalil. Yang pertama, orang yang beribadah karena mencari surga dianggap sebagai orang yang tidak ikhlas, padahal hal itu boleh. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mensifati para nabi dan juga pemimpin kaum mukminin bahwasanya mereka beribadah kepada Allah dalam kondisi takut dan berharap. Para nabi itu dan pemimpin-pemimpin orang mukmin, para nabi itu ketika mereka beribadah kepada Allah, mereka dalam keadaan takut dan berharap. Takut apa? Takut akan azab Allah. Berharap apa? Berharap rahmat dari Allah. Di antara bentuk rahmat, surga Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Isra ayat 57. Mangke saged dibuka malih. Allah berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharap rahmatnya dan takut akan azabnya. Allah berfirman, inna adzaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Allah perintahkan kita agar takut akan azab Allah. Malah ada orang mengatakan, ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena takut neraka, masukkan saja aku ke dalam neraka. Loh, kok berani-beraninya menantang azab Allah? Padahal Allah berfirman, inna adzaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Nah, ini dalil pertama yang menunjukkan bahwasanya kita harus takut neraka dan harus mengharap surga. Allah berfirman tentang ibadur rahman. Ibadur rahman itu adalah orang-orang yang dianggap sebagai hambanya Allah. Orang-orang yang dianggap sebagai hambanya Allah. Kalau kita mengaku sebagai hambanya Allah, di antara hal yang harus kita lakukan adalah ini.
Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang berkata, hambanya Allah itu adalah orang-orang yang mau berkata, ya Rabb kami, jauhkan azab jahanam dari kami. Ya Allah yang memberi petunjuk kepada kita supaya kita berdoa agar dihindarkan dari neraka. Bukankah setiap hari kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauhkanlah kami dari neraka. Setiap akhir salat kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Rasul yang ngajari kita supaya kita berlindung dari azab neraka jahanam. Ya memang beribadah kepada Allah itu tujuannya itu supaya Allah memberikan rahmat dengan surga salah satunya, dan supaya Allah menghindarkan kita dari azabnya Allah yaitu neraka. Makanya beribadah kepada Allah karena mengharapkan surga, apakah dikatakan ikhlas? Ikhlas banget. Apakah beribadah kepada Allah karena takut neraka dikatakan ikhlas? Ikhlas sekali. Justru orang beribadah kepada Allah dengan satu keyakinan tidak mengharapkan surga, itu yang keliru. Beribadah kepada Allah itu harus mengharap surga. Beribadah kepada Allah itu harus takut dari neraka. Dan beribadah kepada Allah itu karena memang dasarnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang selanjutnya, Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, berdoa. Tahu toh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu siapa? Nabi yang bergelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Tidak ada satupun Nabi yang bergelar Khalilullah kecuali dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Nabi Musa bukan Khalil, Nabi Musa tidak bergelar Khalilullah. Bahkan Nabi Adam tidak bergelar Khalilullah. Nabi Ibrahim saja sama Nabi Muhammad yang bergelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Bahkan Nabi Ibrahim itu satu dari dua nabi yang selalu kita baca dalam sholat. Selain Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim nggak ada. Apakah ada napa teng mriki enten sing nalikane tasyahud nih? Allah asyhadu alla ilaha illallah la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim kama shallaita ala Musa kama shallaita ala Isa kama shallaita ala Nuh. Boten entene namung kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, bahkan wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang disebut Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu manusia termulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Semulia Nabi Ibrahim saja, Nabi Ibrahim berdoa, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Nabi Ibrahim minta surga, kula panjenengan mboten pengin swarga. Siapa kita di hadapan Nabi Ibrahim sampai kita berani mengatakan, ya Allah, kalau saya beribadah karena minta surga, tidak usah masukkan aku ke dalam surga. Siapa kita di hadapan Nabi Ibrahim? Lawang Nabi Ibrahim saja meminta surga. Nabi Ibrahim minta surga, kok kita tidak minta surga? Ada satu lagu yang pernah viral dan terkenal. Kalau mboten apa lagune, ning awal-awal niku ada kalimat bahwasanya kita beribadah itu tidak karena minta surga. Kemudian di ref itu ada mengatakan, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Perso Bu? Oh, enten sepirso ya.
Nah niku Pak Wanto apal niku. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kita akan menyebut namanya? Nah, itu refnya. Tapi di awal lagu itu ada kalimat yang kurang lebih maknanya bahwa kita beribadah itu jangan karena minta surga. Itu keliru. Beribadah kepada Allah itu karena memang kita meminta surga dan takut dari neraka, meskipun memang dasar utamanya adalah karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim minta surga. Nabi Ibrahim, apakah kita lebih baik daripada Nabi Ibrahim sehingga kita tidak meminta surga? Nabi Ibrahim minta surga. Orang yang sudah dijamin masuk surga masih minta surga. Nah, makanya beribadah kepada Allah karena minta surga boleh. Bukan hanya boleh, itu dianjurkan. Dan orang yang seperti itu tetap dikatakan sebagai orang yang ikhlas. Allah memuji Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya, Al-Anbiya ayat 90. Buka sendiri okay? Ini nabi-nabi yang meminta surga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa meminta surga dan takut dari neraka saat kita beribadah itu boleh, dan itu juga termasuk ciri orang yang ikhlas. Dalil yang kedua, dalil yang kesekian, poin yang kedua adalah bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenikmatan surga, Allah memerintahkan para hambanya untuk berlomba-lomba memperoleh surga. Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk meraih surga, untuk yang demikian itu, ini ayat ini berbicara tentang setelah kenikmatan surga. Dan untuk meraih hal yang demikian itu, untuk meraih surga, falyatanafasil mutanafisun, hendaknya orang berlomba-lomba. Allah yang memerintahkan kita untuk berlomba-lomba agar memperoleh surga. Tidak kemudian aku pokoknya ngibadah yang ngibadah, ora pengen swarga, ora wedi karo neraka. Koyon-koyone apik jan ikhlas banget niku, padahal itu enggak benar. Ya, yang benar adalah bahwa beribadah itu memang sambil kita mengharap surga, juga sambil kita khawatir dimasukkan ke dalam neraka. Sembari kita juga landasan kita adalah betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang ketiga, di antara kenikmatan surga, bahkan yang merupakan puncak kenikmatan, adalah melihat wajah Allah. Di antara nikmat surga, di dalam surga itu adalah melihat wajah Allah. Dan Nabi Muhammad SAW minta agar dapat kenikmatan surga ini. Nabi Muhammad manusia terbaik, beliau berdoa, wa as'aluka ladzatan nadhri ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik, dan aku memohon kelezatan memandang wajahmu ya Allah, dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Riwayat An-Nasa'i. Nabi Muhammad berdoa agar mendapatkan kenikmatan surga. Nabi Muhammad berdoa agar mendapatkan kenikmatan surga. Makanya di antara doa yang sering kita panjatkan adalah Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Minta surga dan minta agar dihindarkan dari neraka, dan ini boleh. Jadi sholat karena mengharapkan surga boleh. Ya. Bahkan banyak hadis yang mempersyaratkan pengharapan ganjaran dari Allah pada sebuah amalan. Jadi banyak hadis yang dalam hadis itu disebutkan kalau kita ingin ini ingin itu, mengharap pahala. Contohnya adalah hadis yang baru saja viral bulan Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orangnya yang puasa Ramadan karena mengharapkan pahala, karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi dalam hadis ini ada syarat agar puasa Ramadan kita bisa menghapus dosa. Ada syarat agar puasa Ramadan kita bisa menghapus dosa. Syaratnya apa? Iman, mengharap
pahala. Jadi Rasul mempersyaratkan supaya puasa Ramadan kita bisa menghapus dosa, syaratnya apa? Iman dan mengharap pahala. Bentuk pahala nanti salah satunya adalah surga. Berarti mengharapkan pahala, mengharapkan surga boleh atau tidak boleh? Boleh, sangat boleh. Bukan hanya boleh, syarat. Syarat, bukan hanya boleh, syarat. Kalau pengen puasa Ramadan kita bisa menghapus dosa, syaratnya puasa Ramadan kita dilakukan dengan mengharap pahala dari Allah. Nah itu, makanya orang yang mengatakan bahwasanya kalau beribadah pokoknya yang ibadah wae, ramak mikir swarga, ramak wedi neraka, itu kurang benar. Yang benar adalah beribadah kepada Allah memang karena mencintai Allah. Yang kedua memang mengharapkan rahmat, balasan, pahala dari Allah, surga. Yang ketiga memang takut dari murka, azab, dan takut dari nerakanya Allah. Nah ini amal yang disangka tidak ikhlas, padahal ikhlas. Makanya kalau ada orang mengatakan sampeyan pokoknya ibadah sholat ya toko sholat wae, nah, sampeyan ibadah kok isih ngarep-arep swarga berarti sampeyan ora ikhlas. Enggak. Jadi kalimat itu kurang tepat. Sholat karena mengharapkan surga, puasa karena mengharapkan pahala, sedekah karena pengen dimasukkan ke dalam surga, itu boleh, dan itu masih dikatakan sebagai amal yang ikhlas. Itu satu ya. Beberapa amalan yang dianggap tidak ikhlas padahal boleh ikhlas, satu. Yang kedua, beribadah disertai tujuan lain. Nah, dalam hal ini ada perincian. Ada ibadah yang disertai dengan tujuan lain, ini bisa merusak keikhlasan, bisa. Tapi masih ada beberapa amalan yang memang masih boleh. Nah, kita lihat perinciannya. Tidak semua ibadah dengan niat tujuan lain itu semuanya merusak keikhlasan, tidak semuanya begitu. Tapi memang ada ibadah yang apabila disertai dengan tujuan lain itu bisa merusak keikhlasan. Iya, memang ada ya. Maka kita lihat. Pertama, beribadah, kita ibadah disertai tujuan lain. Jadi kita sholat tapi ada tujuan lain, puasa ada tujuan lain, zakat ada tujuan lain, haji ada tujuan lain misalnya. Tetapi tujuan tersebut juga merupakan tujuan yang mulia dan berkaitan dengan akhirat. Kita ibadah, kan misalnya kita sholat kan memang sholat, tapi ada tujuan lain. Tujuan lainnya juga tujuan akhirat, bukan tujuan duniawi. Apakah hal itu boleh? Amat sangat boleh sekali. Bahkan ganjarannya bisa double. Ganjarannya bisa double. Contoh, melaksanakan sholat sambil niat sedekah. Loh, priye kok niat sholat kok niat sedekah ki piye ceritane? Jadi zaman Nabi itu ada kisah. Nabi itu sholat jamaah bersama sahabat. Selesai sholat jamaah, Nabi imam. Setelah imam kan biasa, Nabi itu setelah mengimami sholat biasa, Nabi itu balik kanan. Setelah assalamualaikum kemudian astagfirullah sampai Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram nika. Kemudian balik kanan, baru subhanallah itu. Nabi balik kanan, lihat para jamaah. Ketika itu ada jamaah telat, bukan hanya masbuk, nek masbuk lah masih dapat sholat nih. Niki pun rampung jamaah kayak rawuh mawon, uduk.
Utuk-utuke mboten enten teng hadis nggih. Utuk. Ada orang datang. Kata Nabi Muhammad, siapa di antara kalian yang ingin sedekah kepada orang itu, temani sholat. Siapa yang ingin sedekah bersama orang itu, temani sholat. Kenapa kok namanya sedekah? Karena kalau dia sholat sendiri ganjarannya pinten? 1. Tapi kalau ditemani kan jadi jamaah, ganjarannya pahalanya 27 toh. Maka seolah-olah dia sedang bersedekah 26 derajat. Siapa yang ingin sholat bersama orang itu, siapa yang ingin sedekah kepada orang itu, temani sholat. Maka ada salah satu sahabat yang berdiri kemudian menemani sholat orang tersebut. Nah, menemani sholat ini niatnya sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Niatnya sholat sunnah, tapi ada niat lain. Apa niatnya? Sedekah. Maka pahalanya double. Hal ini boleh, bukan hanya boleh, pahalanya double. 1. Contoh yang kedua, dalilnya sedekah sambil niat silaturahim. Sedekah tapi sambil niat silaturahim. Rasul bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sedekah wa hiya 'ala dzirrahim ithnatani sedekah wasilah. Sedekah kepada orang miskin pahalanya 1. Tapi sedekah kepada kerabat, orang yang masih ada hubungan keluarga, pahalanya 2. 1 pahala sedekah, 2 pahala silaturahim. Jadi misalnya kita datang membawa oleh-oleh kepada saudara kita, wah niku sepupu, keponakan, Pak D, Pak Le, sedekah. Saya niat sedekah sambil niat silaturahim. Jadi niatnya sedekah tapi disambi dengan niat lain. Sedekah itu amal akhirat? Ya. Silaturahim amal akhirat? Ya. Jadi amal akhirat yang ditumpangi dengan niat amal akhirat lain. Boleh? Boleh. Sangat boleh. Bahkan pahalanya double. Ini contoh yang kedua. Maka boleh kita melakukan amal ibadah ditumpangi dengan amal ibadah lain dan pahalanya double. Contoh rawuh wonten mriki niki niate napa? Thalabul ilmi. Boleh kita tumpangi dengan niatan lain, dengan niatan akhirat lain. Apa misalnya iktikaf 1 jam. Misalnya boleh. Thalabul ilmi datang seperti ini dengan niatan lain. Apa niatnya? Arek ngesemi konco. Kan Nabi bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Jadi niat thalabul ilmi tapi ditumpangi dengan niatan lain. Apa niatnya? Ngesemi konco. Apa niatan lainnya? Engko mesti arek ana kotak infakmu ben. Aku ya arek nglebokke. Itu thalabul ilmi plus niat yang lain. Itu pahalanya double dan itu boleh. Contoh yang ketiga, sholat sambil niat mengajar. Sholat sambil niat mengajar. Jadi niatnya sholat tapi sambil do nyuntuh sholate aku. Nah, misalnya. Lihat hadisnya, hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Kilabah ia berkata, Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu datang di masjid kami ini. Lalu ia berkata, inni la usolli bikum wa ma uridu sholata usolli kaifa ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusolli. Sesungguhnya aku akan sholat mengimami kalian, dan sebenarnya aku tidak ingin sholat. Aku sholat sebagaimana aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat. Jadi ini Malik bin Huwairits ini sahabat Nabi. Selainnya adalah para tabi'in.
generasi setelah sahabat. Tapi ini kan tidak pernah melihat Nabi sholat. Yang melihat Nabi sholat adalah para sahabat. Misalnya Ustadz Saifuddin ini adalah sahabat Nabi, kan pernah sholat bersama Nabi, sholat membersamai Nabi, bermakmum di belakang Nabi. Bapak ibu tabiin tidak pernah bertemu dengan Nabi. Bapak ibu lahir, Nabi sudah meninggal. Kemudian Ustadz Saifuddin ini bilang, aku sing ngimami sholat saiki. Jadi sebenarnya niat ngimami sholat bukan karena ingin niat ngimami sholat, tapi mendo ngerti piye carane aku sholat. Soale wong aku sing wis tau ngerti piye Nabi sholat, mendo nyonto aku, wong aku sholate nyonto Nabi. Itu kan ngimami sholat, tapi dengan satu niatan sambil ngajari orang-orang bagaimana caranya sholat yang benar. Itu namanya niat sholat tapi ditumpangi niat lain. Apa niat tumpangannya? Mengajar. Dan ini boleh, bahkan pahalanya double. Maka terkadang di pondok itu ada beberapa ustadz yang sengaja sholat jamaah telat. Dengan maksud apa? Supaya para santri tahu apa yang harus dilakukan kalau sholatnya telat. Mas Bu, sing penting mboten bandino. Mesti kaya bandino ustate nek jamaah telat terus niku namanya niat. Jadi terkadang ada beberapa ustadz yang sengaja melakukan perbuatan ini, supaya para santri tahu kalau seandainya mereka berada pada posisi itu, apa yang harus dilakukan. Nah, itu namanya melakukan satu amal ibadah sambil diniati, ditumpangi dengan niat lain. Selama niat itu niat akhirat, maka boleh. Selanjutnya, beribadah ditumpangi dengan tujuan lain, dengan niat lain. Tujuannya tujuan dunia. Tapi agama Islam membolehkan, maka boleh. Niat ibadah itu kan akhirat, ditumpangi tujuan dunia, tujuan keduniaan, tapi ada dalil yang membolehkan, maka boleh. Kata kuncinya ada dalil. Dalam masalah ini beribadah itu kan tujuan akhirat, ditumpangi dengan niatan duniawi. Itu boleh dengan catatan kalau ada dalil. Kalau tidak ada dalil enggak boleh. Ini kata kuncinya, ada dalil. Kalau tidak ada dalil, enggak boleh. Contoh, silaturahim agar niatnya dilancarkan rezekinya. Silaturahim itu amal akhirat atau amal dunia? Akhirat. Rezekinya lancar itu dunia atau akhirat? Dunia. Jadi silaturahim ditumpangi dengan niatan dunia, yaitu agar rezekinya lancar. Karena ada dalil, maka boleh. Rasul bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa orangnya yang ingin agar umurnya dipanjangkan, siapa orangnya agar rezekinya dilancarkan, falyasil rahimah, sambung silaturahim. Rasul memberi motivasi amalan akhirat dengan amalan dunia. Kalau ada dalil, boleh. Jadi kita silaturahim ke Pak D, Bude, Pak Le, Bule, keponakan, sepupu. Ya aku silaturahim mempererat hubungan kekeluargaan. Men rezekiku ya lancar. Boleh. Kenapa boleh? Ada dalil. Meskipun amal akhirat ditumpangi dengan niatan dunia, selama ada dalilnya boleh. Contoh yang kedua, sedekah amal akhirat niku
tapi ditumpangi dengan amal dunia. Apa? Agar sakitnya sembuh. Boleh. Kenapa boleh? Ada dalil. Contohnya Nabi bersabda, "Dawu mardhakum bisadaqah." Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi di antara manfaat sedekah adalah bisa menyembuhkan orang yang sakit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sedekah amal akhirat, tapi aku sedekah, kok sedekah? Oh, men oleh ganjaran. Tur men loro ku golek mari. Ini kan amalan dunia yang ditumpangkan di amalan akhirat. Boleh selama ada dalil. Ini kata kuncinya, pokoknya kula bulan baleni, selama ada dalil. Tapi kalau tidak ada dalil, nggak boleh beribadah disertai tujuan lain, di mana tujuan tersebut berkaitan dengan dunia, tapi tidak ada dalil, maka nggak boleh. Contoh, ngapa sampean sholat tahajud? Ayo, aku sholat tahajud, men pangkatku munggah. Itu nggak boleh. Jadi dia niat sholat tahajud ditumpangi dengan niatan duniawi, men pangkate munggah. Itu nggak boleh. Itu namanya ibadah akhirat dengan ditumpangi tujuan lain. Iki takwil sedekah, iki sedekah, apa kursi sedekah, teratak sedekah, men apa? Men aku kepilih. Itu enggak boleh. Jadi itu amalan dunia ditumpangi, amal akhirat ditumpangi dengan amalan dunia yang enggak ada dalilnya, enggak boleh. Sampean kok rajin men sholawat, Allahumma sholli ala sholawat, men sepeda motorku anyar. Mana dalilnya? Sholawat kok bisa menyebabkan sepeda motornya baru. Ada orang tetangga punya sepeda motor baru, njur kenapa niku? Niku kowe njur disolawati. Pundi dalile? Sepeda motor baru disolawati niku. Jadi sholawat itu ditukar dengan sepeda motor baru. Jangan. Ini yang bisa mengurangi pahala. Ini yang bisa mengurangi pahala selama tidak ada dalil. Jadi kalau tidak ada dalil tidak boleh. Bisa dipahami perbedaan ini, nggih? Nah, akan tetapi Bapak Ibu, yang keempat, ibadah ditumpangi dengan tujuan lain. Tujuannya dunia. Tapi tujuan dunia ini adalah untuk akhirat. Maka meskipun tidak ada dalil khusus, tetap boleh. Amalannya dunia, amal ibadah akhirat, sholat, baca Quran, sedekah dan sebagainya, ditumpangi dengan amal dunia. Tapi amal dunia ini tujuan utamanya betul-betul akhirat, bukan ansih dunia, bukan. Ini boleh. Contoh yang saya kasih contoh adalah menjadi muadzin bayaran. Muadzin tapi bayaran. Enten mboten muadzin bayaran. Kathah teng Timur Tengah niku kathah-kathahe muadzin bayaran. Teng Indonesia mawon muadzine mboten bayaran. Kala-kala terlambat sing adzan mau diseneni domyang niku. Padahal sing ngomyang niku mboten nate adzan. Kenapa kamu muadzin? Ya, aku jadi muadzin. Pahalanya insya Allah besar. Alhamdulillah dapat bisyarah. Dapat gaji. Gaji ini saya gunakan untuk menafkahi istri. Gaji ini saya gunakan untuk mondoke anak, untuk biaya tolabul ilmi anak. Gaji ini bisa saya gunakan untuk sedekah. Gaji ini bisa saya gunakan untuk menyantuni anak yatim. Itu insya Allah pahalanya juga double.
Jadi kan dia muadzin kan amal akhirat, tapi ditumpangi amal dunia. Tapi amal dunia ini bukan semata-mata duniawi niatnya. Amal duniawi ini dia niatkan untuk tujuan akhirat, untuk memondokkan anak, biaya thalabul ilmi anak, untuk memberi makan istri dan anak, bukan untuk memperkaya, tapi memang untuk kebutuhan. Ini insya Allah boleh. Menjadi nopo misalnya pembimbing haji. Pembimbing haji ini lah insya Allah ganjaran. Terus nggak asal gaji tak? Nopo pembimbing haji ini asal gaji betul. Kalau betul ngerti soalnya bareng nate. Kalau niku puasa Ramadan niku beberapa kali kemarin niku disalami assalamualaikum. Selamat nopo jadi pembimbing haji. Kapan kalau sanes jadi pembimbing haji? Dikira saya jadi pembimbing haji. Ternyata ada pembimbing haji yang namanya persis dengan saya. Namanya Ja'far Shodiq. Tapi bukan saya. Dikira saya. Moga-moga doa tahun ngarep. Oh, amin. Sing amin sekedhik wajan. Payah deh. Nah, pembimbing haji dengan niatan saya dapat gaji ini misalnya itu supaya untuk bisa sedekah, supaya untuk bisa melakukan amal kebaikan yang lain, itu boleh ya. Yang tidak boleh itu kalau kemudian memang alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ya. Apa niku alhaakumut takatsur niku bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Nah, ini yang keempat. Jadi amal ibadah ditumpangi dengan amal lain. Amal ibadah ditumpangi dengan niat lain, tapi niat ini dunia, tapi tujuannya semata-mata untuk akhirat. Insya Allah masih diperbolehkan. Yang penting tata hati, karena di nomor 4 ini orang sering kalau tidak bisa menata hati ya nanti bisa terpeleset. Maka di poin yang keempat ini yang penting adalah bagaimana seseorang bisa menata hati. Nah, adapun yang betul-betul tidak boleh itu adalah beribadah dengan niatan supaya dipuji oleh orang lain. Itu pokoknya apapun alasannya tidak boleh. Inilah yang disebut dengan riya atau sum'ah, ibadah agar dipuji oleh orang lain. Apapun alasannya tidak boleh. Aku niate apik kok. Aku ke riya ning niate apik. Riya niku mesti ora apik. Aku ke riya ning niate ngibadah. Ya berarti niku ibadah yang enggak sempurna karena riya. Pokoknya apapun alasannya tidak boleh. Ibadah tapi niatnya ingin dipuji orang lain. Ini yang 100% tidak ada alasan apapun, pokoknya tidak boleh. Tapi Bapak Ibu kita lewati banyak ya. Nah, adapun ini catatan supaya tidak salah paham. Kalau kita sudah ikhlas, pokoknya sholat ke yo ikhlas, sedekah ikhlas, poso yo ikhlas, haji yo ikhlas, umroh yo pokoknya insya Allah ikhlas. Kok tiba-tiba ada orang yang memuji? Kita tidak mencari pujian, sama sekali tidak mencari pujian, tetapi kok ada orang yang memuji. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka ajilu busrol mukmin. Itu adalah kabar gembira dari Allah yang disegerakan kepada orang yang beriman. Itu kabar gembira dari Allah yang disegerakan di dunia dan tidak mengurangi keikhlasan. Pokoknya aku sedekah konangan
sodakoh, konangan sodakoh, konangan sodakoh, konangan. Kemudian orang mengatakan, alhamdulillah ya yu, sampeyan pancen dermawan. Kita tidak pernah mengharapkan dikatakan seperti itu, tapi ke orang lain ada orang yang mengatakan begitu. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tilka ajilu busrol mukmin, berbahagialah kita karena itu adalah kabar gembira dari Allah yang disegerakan di dunia. Sholat ini apa? Ngaji terus ngahat niki ngaji terus ora tahu absen. Kemudian ada orang mengatakan, iyalah lek sampeyan iki kok jan rajin men, muga-muga tenan dadi ahli swarga. Itu namanya ajilu busrol mukmin, kabar gembira dari Allah yang disegerakan di dunia. Yang penting tujuan pertama kita tidak mengharapkan apa? Tidak mengharapkan pujian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan. Salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa lebih memahami ini supaya kita tidak salah persepsi, dan kemudian kita juga bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak keikhlasan, sehingga amal ibadah kita adalah amal-amal yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah imamil mursalin. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, suara saya agak serak ning boten basah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu mengenai ada pertanyaan kepada Ustadz. Monggo mic-nya dibawa, mic-nya di asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ada pertanyaan dari saya dari Ustaz anak sekitar sholat. Saya pernah sekitar sholat, tapi niat saya hanya murni sedekah. Tapi saya menyatakan niatnya disertai niat sholat sunnah. Kemudian pertanyaan saya, apabila sekitar sholat itu dilakukan pada asar atau pada subuh, padahal bagaimana? Padahal pada asar dan pada subuh itu tidak ada sholat. Ini pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, pada asar tidak ada sholat sunnah. Kemudian apabila kita melakukan sholat jenazah, maka tetap dibolehkan. Karena selama ini sering terjadi pertanyaan tidak boleh melakukan sholat setelah pada asar dan kemudian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yang pertama, Rasul bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat, dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau kok kemudian niatnya ansih, betul-betul hanya ingin sodakoh, maka pahalanya adalah pahala sodakoh. Wallahu alam. Tetapi kita berharap semoga juga tetap mendapatkan pahala sholat, karena zohirnya adalah sholat. Jadi zohirnya adalah sholat, tetapi niatnya adalah sodakoh. Kalau kemudian kita lihat dari sisi zohir, semoga tetap mendapatkan pahala sholat, tetapi insya Allah pahala sodakohnya insya Allah didapat selama ikhlas. Kemudian apabila setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, maka tidak ada, tidak ada, karena tidak ada sholat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Yang pertama. Yang kedua, jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita memang sampaikan ada khilaf di kalangan para ulama, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang itu. Tetapi kalau kita misalnya merujuk di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang ditulis oleh Nukhbah Minal Ulama,
dalam Al-Fiqhul Muyassar, dan ini yang sampai hari ini pendapat yang kami pegang, yang kami ikuti adalah bahwa sholat setelah sholat asar dan setelah sholat subuh yang tidak boleh itu adalah sholat sunnah mutlak. Adapun sholat sunnah muqayyad itu boleh. Ini insya Allah pendapat yang lebih kuat, dan itu yang sampai detik ini kami pegangi pendapat itu sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan kemudian dijelaskan oleh banyak ulama tentang hal itu. Jadi sholat setelah sholat asar dan setelah sholat subuh yang tidak boleh itu adalah sholat sunnah mutlak. Itu nggak boleh. Termasuk sholat ba'diyah itu nggak boleh. Adapun sholat sunnah muqayyad itu boleh. Sholat sunnah muqayyad itu apa? Sholat sunnah yang terikat karena suatu hal, karena suatu sebab. Contoh, setelah sholat asar tapi kita masuk masjid, maka tetap boleh melaksanakan sholat tahiyatul masjid, karena itu sholat sunnah muqayyad, sholat sunnah yang terikat karena suatu sebab. Apa sebabnya? Masuk masjid. 2, contohnya setelah sholat asar ada gerhana, maka boleh sholat gerhana meskipun setelah asar. Kenapa? Karena sholat gerhana itu sholat yang dawatul asbab, sholat yang ada sebab. Apa sebabnya? Gerhana. Itu bisa dipahami. Apalagi sholat jenazah boleh. Sholat gerhana hukumnya apa? Sholat gerhana sunnah. Sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Sholat yang sunnah saja boleh, apalagi sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya apa? Wajib kifayah. Tapi kan wajib, sekifayah-kifayahnya wajib tetap lebih tinggi daripada semuakat-muakatnya sunnah. Kan sunnah ada yang ghairu muakat sama sunnah muakat ya. Muakat itu sunnah yang sangat dianjurkan. Ini sunnah level tinggi, itu sunnah muakat. Wajib kifayah itu levelnya lebih bawah daripada wajib ain. Sekifayah-kifayahnya wajib tetap levelnya lebih tinggi daripada yang sunnah meskipun muakat. Nah, sholat gerhana, sholat tahiyatul masjid itu boleh dilakukan setelah sholat asar, apalagi sholat jenazah, maka boleh. Saya ulang, memang ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang itu. Maka kalau ada orang mengatakan tidak boleh sholat jenazah setelah asar, kita menghormati, karena memang itu ranahnya ijtihad. Itu memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Cuma karena ibu bertanya kepada saya berpegang kepada pendapat ulama, dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat, yang kemudian saya kutip dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, bahwa sholat yang tidak boleh dilakukan setelah sholat asar adalah sholat mutlak, termasuk sholat ba'diyah, termasuk sholat sodakoh tadi, itu bagian dari sholat sunnah mutlak. Maka adapun sholat yang karena tahiyatul masjid, karena gerhana, karena ada jenazah, itu adalah sholat sunnah muqayyad, maka boleh, termasuk sholat jenazah. Wallahu a'lam. Monggo Bapak, ada Bu, mau Bapak? Ya, mic-nya di install, Bapak.
dimintakan dalam pelajaran dan cara memahaminya. Dan tentu saya akan kepada anak saya untuk diminta dalam belajar, diminta dalam memahaminya. Dan seperti itu dengan tidak memahami surga dan tidak akan lagi ada sebagai kayak seperti ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah boleh. Jadi yang tidak boleh itu sholat dengan niatan tujuan lain. Ya. Tahajud dengan niatan agar pangkatnya naik, itu enggak boleh. Tapi boleh kalau begini, sholat tahajud selesai, kemudian kita berdoa agar pangkatnya naik, itu yang boleh. Itu yang boleh. Jadi setelah sholat tahajud kita manfaatkan waktu mustajab untuk berdoa agar pangkatnya naik, boleh. Yang tidak boleh itu adalah zat sholat tahajud, zatnya sholat tahajud itu ibaratnya dibarter ya. Zatnya sholat tahajud itu dibarter dengan naiknya pangkat. Zat sholawat dibarter dengan motor baru, itu yang nggak boleh. Adapun setelah sholat tahajud kemudian kita berdoa pangkat naik, rezeki lancar, sehat, amat sangat boleh sekali. Boleh sekali, termasuk tadi setelah sholat kemudian kita berdoa agar dimudahkan pelajaran, agar diberikan pemahaman, agar ini agar itu, boleh. Yang tidak boleh itu kalau begini ya, supaya tidak keliru dalam memahami. Aku kok sholat, aku sholat men dadi pinter, aku sholat men rezekine lancar, aku sholat men sehat. Nah itu juga, aku sholat men sehat itu kurang tepat. Adapun kalau setelah sholat kita betul-betul diberikan kesehatan, itu bonus ya. Tapi bukan itu tujuan utama ya. Begitu nggih. Nah, kalau setelah sholat mau berdoa apa namanya? Berdoa supaya rezekinya lancar, supaya diberikan pemahaman, dimudahkan dalam pelajaran, boleh. Karena itu sudah di luar sholat. Tapi kalau saya sholat supaya, karena ini, jadi ibaratnya sholatnya dibarter dengan ibadah, dengan amal dunia. Sholatnya dibarter dengan kesehatan, puasanya dibarter dengan diet. Niku sing kurang pas. Allah Allah. Nonton nggih. Ya, Bapak Ibu, saya kira sudah cukup. Ini sudah ada 2 pertanyaan. Terima kasih sekali. Kami haturkan jazakumullah khairan hasira kepada Ustadz, menyampaikan pengumuman bahwa infak masuk pada pagi hari ini Rp570.000, sehingga total ada Rp9.012.000. Demikian pengasahan di pagi hari ini. Yang terakhir kami sampaikan sekali lagi, ya nanti ada dahar sarapan soto Ahad pagi. Oleh karena itu sebelumnya Bapak beserta Ibu untuk berjawat asto terlebih dahulu supaya lebih dekat, walaupun sudah dekat tetapi supaya lebih dekat lagi. Jawat arso bersama-sama dilanjutkan dengan ramah tamah mencicipi soto Ahad pagi. Demikian yang kami sampaikan. Subhanaka wa wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.